Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Elit, selamat malam Bu Irma. Semoga sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah untuk melaksanakan praktik coaching berkaitan tentang modul 2.3 calon guru penggerak. Dan alhamdulillah kita bertiga menjadi satu tim di bawah fasilitator Ibu Ratpiningsi dan juga di bawah PP Ibu Stevi Amalia ya, Bu Elit dan Bu Irma. Dan pada malam hari ini kita berusaha untuk mempraktekkan coaching yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan bagi kita yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam menjalankan aktivitas tugas kita sebagai guru. Nanti akan terbagi menjadi 3 sesi. Ada sesinya Bu Irma, ada sesi Bu Elit, dan juga ada sesi saya. Masing-masing dari kita akan melaksanakan praktik coaching maksimal adalah 20 menit. Dan semoga kegiatan pada malam hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh hasil yang maksimal. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi pertama dengan pengamat yaitu Ibu Elit, kemudian coachnya saya sendiri, dan yang menjadi coach adalah Ibu Irma. Baik, terima kasih Pak Denny atas kesempatannya. Mari Bu Irma kita awali sesi pertama percakapan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bu El, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melaksanakan latihan coaching dengan saya Elit Gayatri sebagai pengamat, Ibu Irma Karmila sebagai coachingnya, dan Pak Denny sebagai coachnya. Sebelum kita memulai kegiatan coaching hari ini, saya ingin melakukan prasupervisi pengamatan dulu. Bagaimana nih perasaannya hari ini Pak Denny? Alhamdulillah perasaannya malam hari ini santai, rileks, tidak ada beban. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Denny akan berperan sebagai coach untuk Ibu Irma sebagai coachingnya. Kira-kira persiapan apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Denny untuk melakukan coaching malam ini? Iya, saya sebagai coach itu harus hadir penuh, mendengarkan secara aktif ya, presence, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga saya pada tugas malam hari ini sebagai coach harus memiliki kemampuan fokus, mendengarkan aktif, kemudian harus bisa menerjemahkan atau memahami informasi yang diberikan, dan juga harus bisa menanggapi isi pesan secara serius. Baik Pak Denny, betul tadi pemaparannya terkait dengan 3 kompetensi coaching ya. Kira-kira menurut Pak Denny pada malam ini 3 kompetensi itu apa yang paling ingin Pak Denny kembangkan? Saya akan mencoba melatih mendengarkan diri secara aktif, kemudian dapat memberikan respon yang tepat dan cepat, kemudian memberikan pertanyaan yang terbuka, dan juga bisa menanggapi, memberikan respon yang tepat juga. Baik, kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dari kompetensi atau tujuan pengembangan tersebut? Ya, karena Bu Irma sebagai coach, diharapkan nanti Bu Irma bisa dapat mengidentifikasi permasalahannya dengan tepat, kemudian bisa membuat perencanaan yang baik ke depannya untuk menindaklanjuti masalah yang ditemukan oleh Bu Irma. Kemudian Bu Irma pun secara terbuka, secara open-minded bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Bu Irma itu sendiri. Baik Pak Denny, mungkin terakhir ya sebelum coachingnya dimulai, kira-kira Pak Denny pada kesempatan coaching hari ini akan melakukan dengan alur apa Pak Denny? Sesuai apa yang sudah saya pelajari, saya akan mempraktekkan dengan alur tirta, karena alur tirta itu yang menurut saya alur yang paling mudah diterapkan untuk melaksanakan coaching. Baik, oke Pak Denny, Bu Irma, prasupervisinya sudah saya lakukan. Mangga silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan coaching. Selamat menjalankan coaching Bapak Ibu, terima kasih. Mangga Pak Denny silahkan dipimpin coachingnya pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma,
Lama nih kita nggak berjumpa ya, mengingat kita sama-sama lagi menghadapi penilaian akhir semester di bulan Desember ini. Semoga kita pada pertemuan malam hari ini secara daring memiliki manfaat bagi kita semua, dan juga Bu Irma dalam keadaan sehat. Nah, by the way, gimana nih kabarnya Bu Irma pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Bapak, terima kasih. Eh, ini nih Pak, aduh maaf ya Pak ya, lewat daring ya Pak ya, saya punya murid nih Pak. Murid saya itu apa namanya, eh, kurang percaya diri gitu Pak untuk ikutin olimpiade. Dia ada mau keluar, katanya Bu saya nggak percaya diri nih Bu, kayaknya saya nggak mampu, katanya gitu kan Pak. Ini kira-kira baiknya saya seperti apa nih Pak ya? Iya, berarti di sekolah Ibu akan menghadapi Olimpiade OSN Matematika ya untuk mata pelajaran Ibu ya? Dan Iya. juga ada kandidat peserta yang akan diikutsertakan untuk melaksanakan kegiatan OSN tersebut. Namun pada saat ini Bu Irma mengalami suatu permasalahan, ada siswa yang tiba-tiba tidak percaya diri, kemudian mungkin mentalnya down, kemudian menyampaikan kepada Bu Irma untuk mengundurkan diri sebagai pencalonan kandidat peserta OSN Matematika. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira menurut Bu Irma nih hal-hal apa saja yang menyebabkan siswa tersebut melakukan hal tersebut, Bu? Saya kemarin sempat bercerita juga ke anaknya ya, kenapa nih kamu sampai melakukan hal seperti itu gitu, mengundurkan diri gitu kan Bu ya. Dia kan sebenarnya kita ada 3 kandidat nih Pak, dia mungkin dia compare dengan 2 orang kandidat yang lainnya, dia itu merasa dari satu sesi atau sesi tertentu dia merasa down gitu Pak ya, apalagi di bagian biasanya kan kalau kita suka ada latihan lomba cepat tepat ya, dia selalu paling terakhir gitu untuk untuk menjawab. Di sini dia kelihatan raut mukanya sepertinya dia agak turun gitu kan. Kemudian setelah saya observasi lagi, dia ada di bagian kompetensi geometri memang dia dirasakan kurang gitu kan. Setelah itu setelah diajak ngobrol memang kurang lebih seperti itu Pak, permasalahannya dia ada 2 permasalahan. Yang pertama dia memang kalah cepat gitu kan, kemudian dia memang ada penguasaan yang belum dia kuasai gitu di bagian bab geometri gitu Pak. Ya, baik Bu Irma, berarti bisa kami tarik benang merahnya. Untuk malam hari ini kita akan membicarakan tentang situasi psikis dari calon kandidat murid Bu Irma yang akan dicalonkan sebagai peserta OSN Matematika, yakni mereka tersebut. Dan juga ada penyebab-penyebabnya yang tadi Ibu Irma sampaikan, bahwa selama sesi latihan pun siswa tersebut juga mengalami suatu hambatan, kemudian tingkat penguasaan materi terkait tentang kompetensi OSN Matematika pun juga masih dirasa kurang menguasai dengan baik. Gitu ya Bu Irma? Iya betul sekali Pak. Ya, ya Bu Irma, dari situasi tersebut nih menurut Bu Irma, bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai guru sebelum memulai pelaksanaan seleksi calon peserta? Pertama sih untuk untuk peserta ya Pak ya, biasanya kan kita itu suka ada camp gitu ya Pak ya, atau pelatihan lah ya seperti itu kan ya. Memang kita pelatihan itu sama rata gitu kan Pak, karena tiga-tiganya kita anggap tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi kita sama ratakan saja Pak gitu pelatihannya. Berarti Bu Irma melaksanakan kegiatan camp, pelatihan, semacam drill bagi kandidat tersebut ya Bu ya. Nah, agar kegiatan camp itu berkualitas nih, menurut Ibu apa saja yang bisa Ibu lakukan? Pertama jelas motivasi intrinsiknya mungkin ya Pak ya, karena memang tidak mudah untuk siswa itu untuk mengerjakan soal-soal yang di luar dari biasanya gitu kan. Satu itu biasanya kami itu ada penguatan motivasi, kemudian yang kedua mungkin darinya penguatan kemampuan, dan terakhir mungkin drilling mungkin ya Pak, atau latihan bersama. Iya, ada penguatan motivasi, kemudian ada drilling, kemudian Ibu bisa membuat time schedule agar siswanya menjadi disiplin. Nah, dari langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan kepada saya,
kira-kira untuk memastikan hal itu berjalan, ada hal-hal lain nggak Bu yang bisa Ibu perkuat? Apa ya Pak ya, hal lain mungkin nggak dari anak tersebut mungkin apa ya, karena mungkin saya agak sedikit membedakan di dalam camp tersebut mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin ada perlakuan khusus gitu ya Pak ya. Kan kita berusaha untuk melayani siswa supaya tumbuh percaya dirinya, mungkin dia agak lebih diperhatikan dalam hal bimbingannya mungkin. Dan tadi ada jadwalnya mungkin dia agak ditambah gitu, tambahan untuk pembuatan di geometri. Kemudian selain itu juga ada tambahan motivasinya mungkin seperti itu Pak. Iya, perlakuan khusus yang tadi Ibu sampaikan, mungkin kan setiap kandidat itu memiliki kekuatan masing-masing di bidang lombanya Ibu ya. Mungkin ada yang kuat di geometri, ada yang kuat di aritmatika gitu ya, ada yang kuat di statistik. Nah, sedangkan Bu Irma sudah menyampaikan kepada saya tadi Ibu akan memperkuat perlakuan yang masing-masing dari setiap kandidat tersebut. Nah, selain tadi Ibu akan memperkuat bidang garapan atau bidang matematika tersebut, ada gagasan lain nggak Bu agar siswa itu kompetensinya itu tetap meningkat? Meningkat ya, apa ya Pak ya? Supaya tetap meningkat mungkin tadi bagi siswa yang khusus yang tadi gitu ya Pak ya. Khusus yang tadi itu mungkin saya selain tadi tambahan drilling gitu kan ya, mungkin saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tuanya. Mungkin ada tambahan gitu ya, dari luar gitu, seperti itu gitu Pak. Karena memang guru juga kan istilahnya khawatir keterbatasan gitu, seperti itu Pak. Mungkin saya minta kolaborasi dengan orang tua supaya ada tambahan di luar gitu. Iya, karena Olimpiade atau OSN ini kan membutuhkan ekstra kompetensi yang ekstra, Ibu Irma akan berkomunikasi dengan orang tua calon kandidat tadi peserta OSN-nya agar memasukkan putra-putrinya di lembaga pendidikan lain di luar atau di kursus-kursus matematika lain di luar, sehingga kompetensi dari calon peserta OSN tersebut dapat meningkat. Nah, kalau Ibu melakukan komunikasi dengan orang tua, kira-kira akan muncul hambatan-hambatan nggak Bu? Ya mungkin kita juga lihat respon siswa mungkin ya Pak ya. Saya sih lihat alhamdulillah sih segi untuk dari awal sampai akhir sih, karena kita selalu berkolaborasi dengan orang tua ya, untuk segi moral maupun non moral mereka sepertinya mendukung gitu Pak. Yang mudah-mudahan saja dukungannya tetap gitu ya Pak ya, tetap full gitu untuk anak-anak gitu Pak. Iya, keyakinan Bu Irma sangat tinggi sekali nih. Bu Irma memberikan suatu motivasi bagi Bu Irma bahwa orang tua pasti akan mendukung rencana yang akan Bu Irma lakukan. Nah, nanti Bu ya, selama kegiatan anak-anak di drill oleh lembaga pendidikan lain di sekolah, di luar sekolah yang tadi Bu Irma sampaikan, kira-kira menurut Bu Irma proporsi kompetensi apa aja yang bisa Ibu Irma tingkatkan? Proporsinya ya, kemampuan saya gitu ya, mungkin yang satu, saya sebagai guru di sekolah gitu ya. Kalau guru di sekolah mungkin saya akan semaksimal mungkin gitu ya, pembelajaran pemberian pembekalan gitu ya, seperti yang tadi camp tadi. Kemudian selain itu juga untuk meningkatkan diri, saya juga istilahnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengupgrade diri sendiri di beberapa lembaga gitu kan Pak ya. Nah, kemudian selain itu mungkin kemampuan kemampuan itu aja sih Pak, kayaknya itu aja dulu. Iya, alternatif atau langkah-langkah yang akan Ibu Irma kerjakan itu sangat bagus. Semoga selalu diberikan kemudahan. Yang pertama, kemudahan Ibu menjalin hubungan dengan orang tua. Yang kedua, kemudahan Ibu juga dalam membimbing peserta calon OSN matematika. Dan tentu saja kemudahan Ibu dalam melakukan kolaborasi dengan dukungan sistem yang ada di sekolah Ibu.
Mungkin itu saja yang bisa kita laksanakan atau kita diskusikan pada malam ini. Mungkin Ibu Irma ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Jadi ya Pak ya, tadi permasalahan kita kan untuk meningkatkan keterampilan diri siswa itu jelas penguatan di motivasi intrinsiknya gitu ya Pak ya. Penguatan bisa dari saya sendiri ataupun dari pihak luar gitu, kalaupun dia ada jalan buat menambah hal tersebut. Kemudian selain itu penguatan kita berupa latihan atau penambahan latihan latihan kompetensi yang dia tidak kuasai kita perbanyak. Selain itu juga diberikan jadwal yang lebih ketat mungkin untuk beberapa siswa tersebut gitu dibanding sama yang lain. Itu aja mungkin Pak. Iya Bu Irma, alhamdulillah ini kita sudah bisa memberikan keterbukaan berpikir kita tentang ide-ide apa yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Gimana Bu Irma perasaannya setelah diskusi pada malam hari ini? Iya Pak, saya sudah lega sambil berpikir juga sebenarnya Pak ya. Iya Pak, saya sudah lega. Mudah-mudahan saya akan coba lihat progres ke depannya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, saya bisa berikan progresnya ke Bapak gitu ya Pak ya. Ya. Baik Bu Irma, terima kasih nih sudah mau berbagi dengan saya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam berbicara. Sukses selalu untuk Bu Irma ya. Baik Bapak, terima kasih. Iya Bu Irma, kami tutup. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Denny dan Bu Irma. Coachingnya sudah sangat bagus dan mengena. Secara keseluruhan 3 kompetensi coaching sudah dikuasai oleh Pak Denny maupun Bu Irma. Sebagai coach, Pak Denny sudah dapat hadir secara penuh, mendengarkan dengan rasa, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Irma mampu mencari atau menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Bu Irma, kalau saya skalakan 1 sampai 4, coaching Bu Irma dengan Pak Denny itu berada di skala 4. Selamat ya untuk Pak Denny dan Bu Irma. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Baik, Ibu Elit dan Ibu Irma, untuk sesi kedua ini kita bertukar peran. Saya sebagai pengamat, kemudian coachnya itu adalah Ibu Irma, dan coachingnya adalah Ibu Elit. Seperti tadi yang sudah kita laksanakan pada sesi pertama, kurang lebih pada sesi kedua perjalanan alur coachingnya akan sama seperti itu, disesuaikan dengan tema atau permasalahan yang dialami oleh Ibu Elit. Nah, kita mulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Irma kabarnya pada malam hari ini? Masih di mute Bu Irma? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, alhamdulillah baik Pak Denny. Gimana kabarnya Pak Denny? Iya, alhamdulillah kabar saya juga baik-baik saja. Gimana Bu malam ini perasaannya? Apakah tegang atau ada sesuatu yang menjagal dari Ibu Irma nih sebagai Ya Pak, bismillah Pak. Untuk sebagai coach harus ada dalam ketenangan gitu ya, mudah-mudahan bisa mencarikan pertanyaan pemantik gitu ya, supaya terdapat solusi-solusi yang bisa dikembangkan oleh coachnya sendiri gitu Pak. Iya, pada kesempatan kali ini Bu Irma berperan sebagai coach dan Bu Elit sebagai coaching ya. Kira-kira apa saja yang sudah Bu Irma persiapkan untuk berperan sebagai coach? Satu mungkin persiapan mental ya Pak ya, karena kita harus tenang dan bisa berpikir berpikir cepat dan lambat gitu kan ya Pak ya. Kemudian saya menggunakan alur tirta, mudah-mudahan bisa membuat percakapan dengan rasa gitu ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti selama pelaksanaan coaching ini Bu Elit terbuka untuk menceritakan permasalahan atau unek-uneknya. Bu Irma bisa memberikan respon yang terbaik
Nah, dalam memberikan respon tersebut, kira-kira ada kompetensi khusus nggak yang harus Bu Irma persiapkan? Pak, sesuai dengan apa namanya kemampuan coach gitu ya, yang saya persiapkan itu tiga-tiganya kompetensi untuk sebagai apa namanya kesadaran penuh atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan terakhir mungkin membuat pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Iya. Selama proses coaching ini berlangsung, menurut Bu Irma, indikator kesuksesan dari proses coaching itu apa saja, Bu? Indikator kesuksesan itu mungkin apa namanya kita kan tertuju kepada coachingnya sendiri gitu ya. Si coachingnya memang apa namanya solusi-solusi itu berasal dari coachingnya sendiri, dan mudah-mudahan saya mampu memberikan pertanyaan provokatif gitu ya, atau yang dapat memberikan apa yang dapat membuat si coachingnya dapat solusi gitu. Iya, Bu Irma akan mempraktekkan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan provokatif ya, sehingga nanti Bu Eli bisa mengidentifikasi permasalahannya, kemudian bisa merencanakan rencana ke depannya, menindaklanjuti permasalahannya, dan juga mencari solusi. Silakan untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Baik, Bu Elit sudah di oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Irma bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu. Ya, kemarin nih saya dapat WA dari Ibu, katanya kita akan berbincang-bincang nih Bu. Berbincang apa nih Bu hari ini Bu? Iya Bu, mohon maaf ya Bu ya sebelumnya mengganggu waktunya. Saya pengen di coaching nih Bu sama Ibu, soalnya saya tuh ngerasa galau sama sedikit gelisah nih Bu. Ya, saya yakin semua orang udah sempat galau ya Bu ya. Mari kita sama-sama aja gitu ya Bu ya. Amin. Ya, bukan sama-sama galau ya Bu ya. Sama-sama bersama-sama apa namanya apa tadi itu ke apa mengeluarkan kegalauan kita gitu ya Bu ya. Gimana Bu? Iya Bu, jadi begini Bu, kita kan udah hampir masuk ke semester akhir di semester ganjil ya Bu ya, dan sebentar lagi pasti kita akan ketemu semester genap. Kok saya tuh kayak ada rasa yang ngeganjel gitu ya Bu ya di hati saya tuh dalam melakukan proses pembelajaran. Rasa-rasanya tuh bosen gitu Bu, kalau belajar tuh gitu-gitu aja. Kayaknya harus ada ide baru untuk semester genap, tapi saya bingung idenya apa ya Bu kira-kira. Gitu ya Bu ya. Jadi di akhir percakapan kita itu kita apa namanya ingin mendapatkan apa yang Bu Eli inginkan, gitu adalah ide gitu ya Bu ya, ide untuk pembelajaran untuk semester genap gitu, bukan Ibu? Iya betul Ibu, jadi coaching saya hari ini saya pengen nanti di akhir percakapan kita saya mendapatkan ide-ide segar nih Bu buat di semester genap nanti gitu. Oh gitu Bu. Nah tadi dibilang katanya apa namanya ada situasi yang bosan gitu ya. Iya. Dalam pembelajaran. Nah, apa sih Bu kira-kira yang mempengaruhi situasi tersebut? Iya Bu, gini menurut pengamatan saya ya Bu ya, sepertinya tuh anak-anak tuh kehilangan cara belajar. Mungkin ada sedikit efek kali ya dari pandemi kemarin yang semula daring kan ya Bu, nggak bertatap muka, sehingga murid tuh kayaknya seakan-akan lupa gitu cara menanggapi atau merespon apa-apa yang harus dilakukan di kelas. Jadi cenderung banyak berinteraksinya tuh dengan gadget, jadi kehilangan fokus belajar. Tapi di situ juga saya jadi berpikir sebetulnya tuh yang bosen tuh saya atau murid saya ya Bu ya gitu. Begitu ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu nih cara merespon siswa itu kalau di kita buat level gitu, level 1 sampai 10 dengan satunya itu terburuk dan satunya 10-nya terbaik, itu kira-kira berada di level berapa sih si siswa itu? Aduh, Responnya. kalau dilihat ya Bu ya kayaknya levelnya 4 sampai 6 deh Bu kayaknya anak-anak tuh. Berkisar itu ya Bu ya. Nah kira-kira Ibu ingin menaikkan sampai level berapa?
Ya saya sih nggak muluk-muluk ya Bu ya, kalau pengennya sih maksimal, tapi untuk di awal nih Bu ya, saya mungkin akan berekspektasinya cukuplah di angka 6 sampai 8 dulu gitu Bu. Nah, kira-kira langkah kapan nih Bu supaya bisa naik ke level tersebut? Kayaknya saya harus cari inovasi pembelajaran yang terbaru deh Bu, yang terkini gitu, yang terupdate, biar anak-anak tuh nggak bosen, sayanya juga nggak bosen gitu Bu. Kira-kira inovasi seperti apa sih Bu yang diinginkan anak-anak itu? Iya, jadi kan Bu kalau IPA di SMP itu kan terpadu ya Bu ya. Ada IPA fisika, ada IPA biologi. Kalau zaman dulu saya sekolah kan itu dipisah-pisah, karena sekarang terpadu itu jadi bergabung semuanya dalam satu pembelajaran. Saya tuh ingin anak-anak tuh ngerasa seneng gitu Bu belajar IPA. Saya juga pengen bisa memanfaatkan keadaan, karena anak-anak sekarang tuh pasti punya handphone semua kan ya Bu ya. Nggak mungkin tuh nggak ada yang punya handphone, pasti semuanya punya handphone. Saya tuh pengen belajar itu memanfaatkan gadgetnya anak-anak gitu, karena saya perhatikan harusnya ya Bu ya, kelas 7 ini kan lagi semangat-semangatnya tuh, dari SD pindah ke SMP. Itu kan hal yang baru tuh, dibilang anak-anak gak mau, dibilang dewasa juga kan belum cukup gitu. Jadi saya pengen tuh dengan keadaan mereka yang tidak bisa lepas dari gadget, terusnya beberapa kali saya menemukan anak-anak tuh seperti terdistract gitu Bu pada saat pembelajar bersama saya. Saya menerangkan, ada yang fokus, ada juga yang tiba-tiba sembunyi-sembunyi mainin handphonenya gitu. Padahal saya udah ngingetin Bu ke anak-anak tuh, belajar tuh harus fokus, perhatiin ibu gitu. Jadi saya pikir udah bener belum ya cara saya ngajar yang kayak gitu, atau sebenarnya tuh saya tuh udah memenuhi kebutuhan mereka belum ya cara saya ngajar, atau bahkan tadi yang seperti saya bilang, anak-anak tuh bosen kali ya dengan cara saya ngajar. Kalau boleh tahu nih Bu, ngajar ibu yang begitu-begitu tuh bagaimana tuh Bu? Aduh, saya jadi malu Bu Irma ceritanya. Ya gimana ya Bu ya, emang sih saya tuh masih mengadaptasi kebiasaan saya ngajar yang dulu, karena saya kan merasa yang dulu juga bisa dengan perencanaan atau dengan proses pembelajaran yang seperti itu. Jadi saya terapkan lagi. Jadi kalau boleh Bu Irma dengerin, saya tuh kalau masuk kelas nih ya Bu ya, dateng, berdoa, ngabsen, saya langsung ngajarin anak-anak. Terus anak-anak harus dengerin saya gitu, karena kan itu pelajaran saya, berarti anak-anak tuh harus fokus sama saya, nggak boleh terdistract apapun gitu Bu. Jadi ya kalau dipikir-pikir saya aja bosen ya Bu ya, cuman ngajar gitu-gitu aja, apalagi anak-anak kali ya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Bayangan ibu anak-anak bosan tuh seperti apa sih Bu? Kalau boleh tahu? Anak bosen tuh pasti cenderung di kelas tuh jadi pasif Bu, jadi enggak atraktif gitu ya, cenderung kurang respon, malah sibuk sama gadgetnya. Berarti kan mereka nggak suka dong sama saya. Maksudnya nggak suka sama pelajaran sayanya, nggak suka sama sayanya, jadi mereka cenderung cuek, acuh gitu. Terus lebih baik, lebih merasa kayaknya aku lebih seneng main handphone deh daripada dengerin Bu El nerangin gitu. Tapi saya juga mikir juga sih Bu, apa ini sebenarnya efek dari pandemi COVID ya Bu ya, yang kemarin, sehingga tuh kayak ada lost learning. Tapi dipikir-pikir, apa itu salah di saya juga ya dengan pembelajaran yang tadi saya sampaikan yang gitu-gitu aja itu Bu. Ibu merasakan perbedaan gitu ya Bu ya, antara yang Iya. sebelum pandemi sama sudah pandemi gitu ya Bu ya. Iya. Bisa Ibu ceritakan nggak Bu perbedaan itu di sebelah mana gitu? Iya. Lebih spesifik lagi. Bener Bu, kalau saya telah ya Bu ya, kalau sebelum pandemi itu saya setiap melempar pertanyaan aja ke anak-anak, minta mereka gitu, misalkan saya selesai menerangin nih, saya minta coba anak-anak ada yang mau ngejelasin lagi enggak gitu yang sudah Ibu sampaikan. Mereka tuh akan adalah 1, 2, 4 yang responsif gitu ya Bu ya, bisa mengulas gitu apa yang sudah saya sampaikan atau bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Tapi yang sekarang itu saya tanya, udah ngerti atau belum? Diem. Ada yang mau tanya atau enggak? Diem. Saya bingung kan Bu jadinya. Diemnya itu diem ngerti apa diem enggak ngerti, atau malah mereka bingung gitu Bu. Apa mereka bosan? Makanya saya tadi ngambil kesimpulan, apa bosen ya anak-anak tuh belajar sama saya gitu Bu. Gitu ya. Kalau nggak tahu nih bagian mana nih ya Ibu
bosen bagian apa, saya pikir sih apa namanya tadi bosan gitu ya, bagian mana nih Bu yang bosannya, takut saya salah gitu. Iya, kayaknya kegiatan belajarnya yang dengan metode ceramah kayaknya Bu. Saya tuh cenderung ya jadi tuh saya keseringan tuh ceramah. Jadi yang aktif tuh saya sendiri gitu. Mungkin istilahnya teacher center kali ya Bu. Jadi mungkin anak-anak tuh merasa tidak diberikan kesempatan kali ya Bu ya pada saat pembelajaran. Kayaknya iya juga duh. Saya kebanyakan ceramah Bu kayaknya. Ibu ya, berarti kalau begitu apa namanya, Ibu barusan mengatakan bahwa yang bikin bosan itu kan ceramah ya Bu ya. Iya. Begitu. Iya betul ya. Kira untuk mengatasi hal tersebut ada apa gitu Bu, ada solusi yang atau model pembelajaran seperti apa yang Ibu bayangkan akan siswa-siswanya nggak bosan gitu, kira-kira apa tuh Bu? Iya Bu, saya berpikir ya Bu, jadi berpikir nih karena anak-anak tadi suka banget sama gadget ya Bu ya. Berarti saya harus yang pertama merubah perencanaan pembelajaran saya. Yang semula mungkin teacher center ya Bu ya, jadi student center. Dan mungkin saya juga nggak berarti kalau student center membiarkan anak-anak mencari informasi gitu aja. Mungkin saya akan memanfaatkan gadget anak-anak sebagai media pembelajarannya. Terus saya jadi kepikiran Bu, ingin menerapkan model pembelajaran role playing dan quizzes gitu. Kayaknya keren ya Bu ya. Kayaknya saya membayangkan tuh kalau role playing kan berarti mereka tuh bermain peran, pasti otomatis mereka akan cari tahu tuh materi-materinya apa, dia akan berperan sebagai apa, presentasi deh. Wah kayaknya itu ide yang bagus deh, mau saya terapin di semester genap nanti Bu. Iya, jadi dengan penasaran ya Bu nih, kira-kira apa namanya akan anak-anak akan bosan apa tidak gitu ya Bu. Tapi kayaknya saya pokoknya punya penasaran ya Bu. Tapi pertanyaan saya boleh ya Bu, saya nanya lagi? Boleh Ya, Bu, banyak aja ya Bu. boleh Bu. Selain itu nih, ada kegiatan lain juga nggak Bu yang mendukung hal tersebut selain tadi role playing, kemudian apa ada quizzes, kegiatan apa lagi yang kira-kira mendukung gitu Bu supaya anak jauh dari kebosanan? Iya. Duh, saya jadi banyak ide nih setelah ngobrol sama Bu Irma. Kayaknya selain model pembelajarannya, terus assessment penilaiannya yang berbasis digital mungkin ya Bu, berbasis handphone gitu pakai quizzes. Saya juga kayaknya harus menyisipkan ice breaking deh di setiap, mungkin di awal atau di tengah-tengah pembelajaran. Karena kan pelajaran IPA tuh kelas 7 tuh udah kolaborasi antara fisika ya Bu ya. Kayaknya anak-anak tuh bakal takut, bakal bosen gitu. Jadi saya akan memasukkan ice breaking. Dan mungkin di IPA itu kan ada juga praktek ya Bu ya. Nah selain nanti akan ada praktek laboratorium, karena anak-anak suka sama handphone tuh, saya akan mengenalkan laboratorium digital. Kayaknya seru deh. Terus mungkin bisa ditambah dengan pemanfaatan media sosial kayak IG kali ya Bu ya, TikTok, mungkin Facebook lah. Jadi itu pembelajaran tuh bisa di-share ke banyak orang. Kayaknya seru deh Bu. Wah, saya kayaknya belum melaksanakan, baru membayangkan akan seru. Gimana tuh Bu Irma? Penasaran nih Bu nih. Sekarang saya rencananya apa nih Bu kira-kira untuk mengarah ke sana gitu? Saya sih pengennya secepatnya ya Bu ya. Ya mungkin 2 minggu lah Bu, 2 minggu dari sekarang kali ya saya akan coba untuk membuat perencanaan. Saya lihat lagi tuh RPP dan segala macamnya. Nanti saya juga akan sharing sama wali kelas, karena kan wali kelas itu lebih kenal dengan anak perwaliannya dan mungkin punya data hasil tes diagnostik itu anak-anak dikelompokkan berdasarkan minat belajarnya. Jadi rencana aksi saya akan dimulai 2 minggu ini, selama waktu 2 minggu ini berkolaborasi dengan wali kelas. Terus juga ya berharap saya dapat ide yang lebih baru dan menyegarkan untuk semester depan. Begitu Bu Irma. Dan mungkin tambahannya kali ya Bu Irma, saya kayaknya harus masuk dunia mereka kali ya. Bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ada rekan kerja yang bisa membantu atau dukungan gitu Bu? Iya, saya pasti minta tolong dengan wali kelas Bu.
wali kelasnya kan otomatis punya track recordnya tuh anak-anak, penilaian asesmennya gimana, tes diagnostiknya gimana gitu. Jadi saya akan sharing dengan wali kelasnya seperti apa agar bisa memantapkan ide yang akan saya buat di semester Iya, Bu. depan. Sekarang targetnya kira-kira selesai kapan ya, Bu? Kayaknya 2 minggu cukup kayaknya Bu ya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar juga untuk melakukan target ini. Baik, kalau begitu supaya kita tahu nih dalam 2 minggu itu sudah ada progres, itu dilihat dari apa ya, Bu, kira-kira? Saya akan membuat refleksi setiap pertemuan pembelajaran berupa angket kepada peserta didik saya. Terus saya juga mau memberikan lembar observasi untuk guru di tahap pembelajaran. Gitu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu indikator keberhasilannya apa nih, Bu ya, kira-kira? Dengan adanya hasil angket yang mendapat respon positif Bu, dan tahapan pembelajaran yang sesuai dengan yang direncanakan gitu. Misalnya ya, saya Iya. sekali nih Pak Ibu Elit nih 2 minggu ke depan tuh hasilnya seperti apa nih, gitu ya, Bu ya. Iya, janjian lagi ya Bu ya, nanti 2 minggu lagi saya nanti mau ceritain deh update-nya gimana dari hasil coaching kita pada malam hari ini. Saya tahu ya, Bu ya. Baik deh kalau begitu ya, Bu ya. Sangat mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik ya, Bu ya. Iya, Masya Allah. Hasilnya juga bermanfaat. Dari hasil coaching kita itu ada hal-hal yang bisa diambil yang bermanfaat ya, Bu ya. Amin Ibu. Saya dapat banyak banget insight nih Bu. Pokoknya dari Ibu, dari yang semula saya merasa bosen, saya punya ide-ide segar. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan saya bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan pada coaching kita malam hari ini. Makasih banyak ya Bu Irma untuk malam hari ini. Senang banget saya bisa di coaching sama Bu Irma hari ini. Bu Irma sehat-sehat ya. Jangan bosen kalau aku minta coaching lagi. Makasih ya, Bu. Sama-sama Ibu. Saya pamit ya Bu Irma. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah Bu Elit, Bu Irma, semoga Bu Elit bahagia, tenang hatinya gitu ya. Setelah berkeluh kesah dengan Bu Irma, coaching pada sesi kedua ini sangat mengena gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bu Irma sudah menampilkan kompetensi sebagai seorang coach tadi, mendengar secara aktif, kemudian berusaha untuk memahami isi atau makna apa yang disampaikan oleh Bu Elit, dan juga sudah memberikan respon yang baik sehingga Bu Elit secara terbuka mau menyampaikan segala macam unek-uneknya dan juga bisa berpikir secara bebas, mengeluarkan ide-ide dari Bu Elit sendiri, dan Bu Elit menemukan atau mencari solusi perbaikan untuk dirinya sendiri pun juga sudah dilaksanakan, dan Bu Irma sudah memberikan respon konfirmasi yang baik, pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga Bu Elit itu secara luwes menceritakan segala macam permasalahannya menjadi sendiri dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Irma dan Bu Elit. Semoga hasil dari itu juga memberikan dampak yang positif bagi Bu Elit sendiri ya, dan juga Bu Irma sebagai seorang coach untuk bisa meningkatkan keterampilan sebagai seorang coach untuk depannya. Silakan Bu Irma. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sesi ketiga ini, di sini saya sebagai pengamat, perkenalkan saya Irma Karmila, kemudian yang menjadi coachnya itu adalah Bu Elit ya. Kemudian untuk jadi coachnya adalah Pak Denny ya. Oke, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elit. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Irma. Alhamdulillah sehat. Bu Irma apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu. Bagaimana nih Bu perasaan hari ini Bu? Perasaan hari ini alhamdulillah lagi santai Bu, rileks, bahagia dan sejuk karena hari ini habis hujan Bu. Alhamdulillah. Tuh, pada kesempatan coaching ini nih,
Ibu Elit kan akan berperan sebagai coach ya Iya betul. untuk tim Pak Dani ya. Iya betul. Kira-kira persiapan apa aja Bu yang sudah Ibu persiapkan? Iya Ibu, saat saya akan melakukan coaching bersama Pak Denny, saya akan mempersiapkan alur tirta. Alur tirta itu terdiri dari memulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot yang insya Allah saya sediakan untuk Pak Denny. Baik kalau begitu ya Bu ya. Nah dari 3 kompetensi yang Ibu yang ada dalam coaching gitu ya, kira-kira apa saja ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan? Ya betul Ibu, ada 3 kompetensi dalam coaching itu adalah presence, kemudian presence atau kehadiran secara penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Yang saya ingin kembangkan dari ketiga kompetensi itu adalah presence-nya dulu ya Bu ya, karena saya juga kan belum tahu tuh masalahnya itu apa. Jadi mungkin untuk sesi kali ini yang saya maksimalkan adalah present, kehadiran saya secara penuh untuk coaching Pak Denny, dan saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk Pak Denny malam hari ini. Baik kalau begitu indikator tercapaian apa nih dari kompetensi atau tujuan pengembangan yang Ibu sebutkan tadi? Iya, berharap Koci atau Pak Denny Kurniawan itu mampu mengidentifikasi permasalahannya secara luas, mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, kemudian mampu membuat rencana ke depannya untuk menindaklanjuti masalahnya, dan di akhir saya berharap Pak Denny bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang tersebut, Bu. Ibu ya, baik Ibu kalau begitu silakan untuk bercoaching, mudah-mudahan tujuan yang akan Ibu capai dapat tercapai dengan baik ya Bu ya. Enggak, silakan Ibu. Terima kasih Bu Irma. Baik Pak Denny, kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Denny. Selamat malam, apa kabar Ya, Bu nih? Elit, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Denny? Sehat? Iya Bu, alhamdulillah kabar baik gitu ya. Cuman lagi mumet aja nih, lagi pusing saya. Kenapa tuh? Coba-coba duduknya yang nyaman dulu, atur posisi, mungkin tarik nafas dulu gitu ya. Gimana? Udah relax? Iya, udah sedikit Oke. mereda sih tegangnya. Oke, Cuman Pak. tetap aja namanya pusing mah tetap mumet. Kelihatan dari mukanya pusingnya. Oke deh Pak Denny, sebelumnya tujuan percakapan kita malam hari ini tuh apa ya Pak Denny? Ada sesuatu Bu yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Semoga Ibu bisa menjadi partner rekan saya untuk bercerita ya Bu ya. Oke, baik. Jadi begini, saya itu kurikulum di sekolah itu memaksa setiap guru kejuruan itu untuk mengkreasi elemen-elemen di setiap pelajaran. Jadi kita tuh harus membuat elemen-elemen baru untuk setiap materi yang kita berikan kepada siswa. Nah, itu saya masih bingung ini gimana ya untuk mengkreasi elemen baru gitu, semacam kayak elemen pengayaan gitu, elemen ekstra gitu. Oke, jadi kalau begitu nanti di akhir pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Pak Denny dapatkan? Ya, saya muncul ide baru, ya insight baru, wawasan baru gitu, bahwa saya bisa meng-create elemen-elemen ekstra sesuai tuntutan dari kurikulum yang ada di sekolah saya gitu. Jadi saya nanti bisa membuat administrasi pembelajarannya jadi lebih sempurna lagi sesuai apa yang diinginkan oleh kurikulum di sekolah. Oke, baik. Jadi tujuan akhirnya nanti Pak Denny ingin mendapatkan insight baru ya terkait aplikasi capaian kurikulum dari elemen-elemen turunan berdasarkan kurikulum yang ada. Oke, kalau gitu boleh tahu nggak Pak Denny situasinya sekarang seperti apa sih Pak Denny sampai Pak Denny tuh pengen adanya insight baru dalam pengembangan elemen terbarukan ini tuh gimana Pak Denny? Iya, saya ini belum menemukan elemen apa yang bisa saya kembangkan gitu ya. Sedangkan di materi saya di mata pelajaran dasar-dasar perwakilan itu kan ada 6 elemen. 6 elemen itu kan akan dipecah menjadi 2 ya. Akan ada 3 diganjil, 3 digenap. Nah, sedangkan maka kurikulum saya itu menginginkan ada 1 elemen diganjil tambahan dan ada 1 elemen digenap. Jadi otomatis saya harus menyiapkan 2 elemen. Nah, sedangkan di saat ini untuk
akhir-akhir menjelang penilaian akhir semester, otomatis saya juga harus memberikan elemen kepada siswa-siswi saya. Nah itu saya belum menemukan gitu loh, kekhasan apa nih yang bisa muncul gitu dari elemen di jurusan perhotelan itu sendiri. Oke, kalau bisa saya identifikasi sedikit mungkin ya, kalau kondisinya seperti itu, kondisi Pak Denny yang seperti Pak Denny ceritakan tadi, Pak Denny itu kalau berada di level, kalau saya kasih level 1 sampai 10, 1 itu kurang, 10 itu maksimal, keadaan Pak Denny saat ini tuh berada di level berapa? Ya 5-6 lah, dari 5,5. Oke, berarti kalau sekitaran itu Pak Denny pengen setelah percakapan kita ingin menaikkan level sampai ke berapa? Sampai sempurna lah, saya menginginkan pada taraf sempurna ya saya ingin meraih nilai 10. Oke, sip deh, mudah-mudahan dari pembicaraan ini ya banyak kebermanfaatannya. Oke Pak Denny, sebelum Pak Denny menemukan elemen-elemen yang pas itu untuk capaian kurikulum di mata pelajaran Pak Denny, apa saja sih yang sudah Pak Denny dapatkan, atau mungkin insight-insight awal apa sih yang sudah Pak Denny dapat gitu ya? Iya, kan ada salah satu elemen di saya itu berkaitan dengan service excellence. Nah, perhotelan itu kan dibagi menjadi 4 departemen utama. Ada housekeeping, ada front office, ada F&B, dan juga ada laundry. Yeah. Nah, dari keempat departemen utama itu, ada satu yang saya pikirkan, karena ini adalah F&B, anak-anak juga diajarkan untuk membuat suatu kuliner atau makanan, baik makanan western, makanan lokal gitu ya, makanan budaya timur, makanan Eropa, segala macam. Itu saya pengen memberikan suatu elemen pengetahuan tentang gizi gitu loh. Nah kira-kira nih kalau saya berikan pengetahuan tentang gizi, karena gizi itu kan ada kimianya, ada biologinya, kira-kira keberatan nggak ya anak ya ketika saya menyampaikan materi elemen tentang pengetahuan gizi gitu loh, untuk menguatkan di FB itu sendiri. Oke, kalau begitu keadaannya menurut Pak Denny, Pak Denny mampu nggak kalau sendiri? Ya kalau sendiri sih memang agak berat ya. Kebetulan kan di rekan saya itu kan ada guru IPA. Kebetulan beliau juga ada yang dari Tata Boga, kemudian ada juga yang dari S1-nya kimia gitu. Sepertinya sih saya bisa berdiskusi dengan mereka gitu. Cuman untuk mencapai materi apa saja yang bisa saya sampaikan, CP-CP pasti bisa saya sampaikan, itu yang masih saya ragukan gitu. Kalau tinggi saya kasih kepada anak, terlalu rendah, kebermanfaatan, kebermaknaannya pun saya khawatirkan tidak mengena gitu pada anak. Oke, kan tadi Pak Denny takutnya nggak akan mengena ya ke anak-anak. Nah, kira-kira Pak Denny punya rencana nggak ya supaya goals ini tuh tercapai gitu ya sebelum ke anak-anak? Mungkin kan dimulai dari usaha Pak Denny dulu nih. Kira-kira Pak Denny punya rencana apa tuh supaya goalsnya tercapai? Iya, pertimbangan yang saya berikan itu kan pertama begini ya, yang namanya orang makan itu bukan hanya ke restoran, orang makan ke hotel. Nah, orang makan ke hotel itu menjadi suatu lifestyle, kan perubahan perilaku orang sekarang itu kan lifestyle-nya mereka cenderung makan makanan yang sehat gitu ya, makan makanan yang bergizi tinggi gitu ya. Nah, untuk menciptakan itu, anak-anak perlu diperlukan pengetahuan dasar tentang gizi untuk menciptakan makanan-makanan yang sehat juga. Kemudian selain itu, orang makan pun itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Nah, orang kalau makan ke hotel, ya boleh dikatakan customer-customernya ya ada pada segmen yang tinggi nih. Segmen-segmen orang yang memiliki, ya tanda petik memiliki uang yang berlebih, mereka makan di hotel. Nah, untuk hal itu, saya pikir anak-anak harus bisa mendapatkan materi tentang gizi, dan saya pun juga harus bisa menguasai materi tentang gizi dengan cara saya berkonsultasi dengan teman saya yang dari Tata Boga, karena mereka pasti bisa mengukur lah itu tentang karbohidrat, lemak, protein segala macam di dalam makanan. Dan juga mungkin saya bisa konsultasi dengan guru IPA, guru kimia saya di sekolah berkaitan dengan kandungan bahan kimia di dalam makanan tersebut. Oke, menurut Pak Denny kenapa sih harus berkolaborasi dengan guru lintas mapel itu? Karena keterbatasan wawasan saya, keterbatasan kompetensi saya gitu ya berkaitan tentang gizi. Karena saya takut salah mengajarkan, ya lebih baik saya bercerita atau berkonsultasi dengan teman-teman yang memang sudah ahlinya. Oke, berarti untuk mencapai ke sana, kira-kira Pak Denny punya rencana apa nih? Tahapan awalnya. Mungkin pertama saya nyari referensi dulu ya berkaitan tentang gizi untuk FB produk. Kemudian yang kedua,
saya membuat skenario atau capaian-capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak SMK di perhotelan. Kemudian yang ketiga mungkin saya akan konsultasi untuk koreksi kolaborasi tentang redaksi CP-CP yang saya susun dengan guru-guru tata boga yang ada di sekolah saya, dengan guru kimia dan guru IPA. Kemudian yang keempat, mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan anak-anak, memberikan gambaran bahwa anak-anak itu dan pengetahuan baru nih dari saya berkaitan dengan gizi di FB, kekhususannya di perhotelan. Kemudian yang kelima, saya akan membuat bahan ajar, modul ajar yang interaktif. Mungkin itu ya Bu ya. Oke, iya sih itu sudah keren Pak Denny. Tapi menurut Pak Denny bentuk kolaborasi realnya itu di tahap perencanaannya itu Pak Denny membayangkan seperti apa tuh bentuk kolaborasinya dengan guru-guru yang lintas minat itu? Saya pengennya sih FGD Bu, saya pengen itu ketemuan sama guru-guru itu tadi, guru-guru yang di bidang produktif lainnya, guru-guru dari tata boga, guru-guru IPA gitu. Saya pengen duduk bareng Bu, ngajak mereka gitu. Kira-kira memungkinkan nggak Pak Denny untuk duduk bersama-sama? Memungkinkan sih iya, cuman kan mereka itu kan lebih senior dari saya ya. Saya khawatir mereka itu ada keengganan, agak males gitu ya, untuk melakukan pembicaraan dengan saya. Itu juga menjadi salah satu hal yang mengganjal saya juga. Oh, kira-kira kalau begitu Pak Denny butuh dukungan dari siapa tuh? Ya tentulah dari kepala sekolah, dari kepala jurusan gitu ya. Oh iya, berarti kalau itu saya cerita dulu nih sama kepala jurusan ya, anjur perhotelannya nih. Iya, berarti Iya. tadi di tahap perencanaannya udah mateng, tinggal membayangkan eksekusinya nanti akan seperti apa ya Pak Denny ya. Terus juga Pak Ya. Denny juga harus butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentang urgensi dari pentingnya kolaborasi ini. Kalau misalkan rencana aksi ini sudah berjalan di tingkat guru, selanjutnya apa yang akan Pak Denny lakukan? Ya, yang tentu selanjutnya itu yang tadi saya sampaikan tuh, saya ingin membuat pengembangan media pembelajaran dan modul ajar yang interaktif gitu ya. Karena pengetahuan tentang gizi itu kan ada rumus kimianya juga gitu ya, ada reaksi kimianya juga gitu ya, dan juga ada proses metabolisme gitu ya. Jadi ketika seseorang makan makanan yang kita buat gitu ya, di situ kita harus mengukur reaksi dari si customer tersebut, apakah customer tersebut cocok dengan lidahnya atas makanan kita, kemudian pengepakannya yang bagus, kemudian penyajiannya yang menarik gitu ya, kemudian sampai kepada skala kepuasan pelanggan atas, selain ada FB produknya pun juga FB service-nya juga harus dikenakan gitu, pelayanan dari anak-anak kita pun juga harus dimaksimalkan. Oke, tadi Pak Denny sudah sampaikan ya perlunya ada dukungan dari kepala sekolah, kolaborasi juga sama guru MAPE. Kira-kira ada planning lain nggak Pak Denny untuk untuk mengentaskan masalah Pak Denny yang bikin mumet ini tuh, ada nggak kira-kira planning lain? Se ekstrim-ekstrimnya mungkin saya pengen main ke hotel juga, ke bagian kitchen gitu ya, ke bagian FB produk itu ya, ngobrol-ngobrol kali ya sama chef ya, kali aja chef juga punya ide juga, chef di hotel gitu ya, hotel rekanan yang sudah ada MOU sama Waka Ubin itu. Bisa saya bisa main ke hotel itu. Oke. Tapi ya tetap lah, kalau saya main ke hotel harus ditemenin juga sama Waka Ubin. Oh iya betul, berarti bentuk kolaborasinya banyak ya Pak Denny. Berarti kalau gitu siapa saja nih kira-kira susunan garis koordinasinya untuk menggolskan rencana Pak Denny ini? Pertama dari kaprok dulu, habis dari kaprok kemudian ke rekan guru, dari rekan guru ke waka kurikulum, habis itu naik ke waka hubin, terus naik ke kepala sekolah gitu. Bisa ya? Oke. Bisa ya Pak Denny ya, kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa ya Pak Denny. Terus kenapa sih Pak Denny kok pengen sih ada bentuk kolaborasi itu dengan guru-guru? Kenapa gitu? Ya anak aja di pembelajaran abad 21 aja ada kompetensi kolaborasi, masa guru nggak kolaborasi? Kan sekarang kan nggak ada yang namanya guru pintar atau guru top sendiri kan, yang ada guru tim bersama gitu. Jadi saya tuh pengen menciptakan suatu kondisi yang saling berkolaborasi antar rekan-rekan sejawat gitu, karena kan kita perpatokannya SKL ya, standar kompetensi lulusan ya, itu yang harus kita jaga. Oke, itu perencanaannya udah bagus. Nah kira-kira sekarang target selesainya kapan nih Pak Denny? Seminggu lah, karena ini mau menjelang semesteran 3 minggu lagi ya, seminggu, jadi saya bisa menyampaikan materinya itu 2 minggu.
2 kali pertemuan, berarti masih ada 12 jam ke depan saya bisa menyampaikan kepada siswa. Oke, supaya kita tahu nih dalam waktu 1 minggu itu udah ada progres gimana Pak Denny? Uh, bikin ini ya, saya bikin action plan nih misalnya ya, saya bikin action plan, bikin matriks gitu ya. Misalnya kalau sudah saya kerjain, saya centang gitu, bisa ya pakai plan cek gitu. Oke, iya. Kalau boleh tahu indikator keberhasilannya kira-kira apa? Indikator keberhasilannya itu tadi, saya berhasil melakukan diskusi dengan rekan-rekan sejawat, saya berhasil juga mengajak wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, kemudian saya bisa juga berkunjung ke hotel, bertemu dengan chef yang di bagian FB. Kemudian indikator keberhasilan yang paling utamanya, saya bisa menciptakan modul ajar dan perangkat pembelajaran serta media ajar yang sesuai dengan materi yang akan mau saya sampaikan tentang gizi tersebut. Oke, baik Pak Denny. Pak Denny tadi udah merasa di awal mumet ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, kita udah hampir sampai nih di penghujung coaching kita hari ini. Yang Pak Denny rasain sekarang gimana? Ya alhamdulillah nih saya punya ide-ide apa yang harus saya lakukan. Cuman ya tetap saja saya membutuhkan konsistensi dari saya, penguatan saya, motivasi saya untuk yakin bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita bicarakan pada pertemuan hari ini itu bisa terwujud, benar-benar terwujud dan berdampak pada anak-anak kita. Oke, sip. Semangatnya dijaga ya Pak Denny. Kita janjian lagi nih nanti. Jadi saya jadi penasaran nih nanti 1 minggu ke depan hasilnya akan seperti apa. Ya, mudah-mudahan sih nanti pada saat semesterannya, ujian akhir semesternya sih, saya kepengen praktek ya, anak itu membuat suatu karya produk bahan makanan gitu ya, pengolahan makanan, tapi dia juga bisa mempresentasikan tentang kandungan-kandungan gizi yang ada di makanan tersebut. Saya pengennya seperti itu, jadi sebuah kayak semacam project lah bagi mereka, tetapi ada lintas materi untuk mata pelajaran lainnya. Oke, baik Pak Denny. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama Pak Denny? Enggak sih, paling saya nanti selesai ini saya pengen coret-coret dulu konsep-konsepnya. Nanti habis itu saya kayak bisa langsung action besok ya, karena besok kan saya ke sekolah nih, saya bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Mungkin saya besok udah mulai bisa berbicara, berkolaborasi gitu ya. FGD gitu ya, FGD dengan rekan-rekan di sekolah. Iya, baik Pak Denny, udah keren banget dari tadi awal pembicaraan kita sampai akhir hari ini. Mungkin itu yang saya bisa membersamai Pak Denny malam hari ini ya Pak Denny ya. Tetap semangat, sehat selalu Pak Denny. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya Bu Elit, makasih nih udah mau dengerin saya cerita gitu ya. Mungkin Bu Elit pusing itu saya ngoceh terus dari tadi. Iya. Mudah-mudahan Bu Elit juga sehat selalu nih. Amin, amin. Terima kasih Pak Denny ya. Assalamualaikum. Iya, Bu Elit, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali ya, untuk coachingnya sangat bagus, kemudian solusi-solusinya juga sangat mengena dan ada keterbukaan yang luar biasa. Solusinya juga istilahnya straight to the point gitu ya, strateginya juga sudah sangat susun dengan rapi, lagi dengan ada jalur segala macam sudah detail sekali. Kemudian untuk coachnya juga dari awal juga terlihat memposisikan diri antara coachnya dan coachnya itu ya saling nyaman gitu ya, dan secara keseluruhan 3 kompetensi coaching yang Ibu Elit sudah lakukan itu sudah terpenuhi semua. Tahapan tirtanya juga luar biasa, sangat sesuai. Kalau boleh saya menilai coaching kali ini dari skala 1 sampai 4, mungkin Bu Elit itu berada di skala 4. Terima kasih ya, Bu ya. Selamat ya Bu, sangat luar biasa ya. Kita tutup dengan apa ya Bu Elit? Iya, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kami dari kelompok Tapos ya sudah mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari modul 2.2. Mudah-mudahan kita sebagai calon guru penggerak Kota Depok bisa menerapkan, bisa terbiasa, kemudian bisa mengaplikasikan teknik dari coaching menggunakan pendekatan tirta. Karena pendekatan tirta ini bukan hanya kita berikan kepada peserta didik, kita pun juga dilatih, kita pun juga digodok untuk bisa melakukan coaching dengan teman sebaya.
Nah, melakukan coaching dengan teman sebaya itu deg-degannya lebih tinggi dibandingkan dengan melakukan coaching terhadap siswa. Nah, mudah-mudahan karena kita sudah semakin matang, ini adalah latihan kita ketiga untuk melaksanakan coaching dengan pendekatan Tirta. Mudah-mudahan kita bertiga pada kelompok ini semakin matang lagi, semakin berani lagi untuk melaksanakan coaching dengan teman sebaya. Walaupun teman sebaya itu adalah senior kita, mudah-mudahan teman sebaya pun juga bisa terbuka, kita pun juga luas mengerjakan coachingnya, dan juga ada dampak yang signifikan terhadap perubahan baik itu dari teman sebaya yang melakukan coaching terhadap kita dan juga peningkatan kualitas kita sebagai guru penggerak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita